warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Terus tonton channel ini karena pada kesempatan kali ini saya akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kewarganegaraan. Tonton sampai habis biar paham ulasan-ulasan terhadap semua jawaban-jawaban yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang super hebat. Jangan lupa dukung channel ini dengan selalu memberikan subscribe, like, komen, dan nge-share channel ini sebagai edukasi kepada masyarakat, menyebarkan ilmu, dan Anda akan mendapatkan amal. Silakan simak dan tonton agar Anda dapat memahami evaluasi terhadap pembelajaran kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjutkan. Yunika Pavilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa jawaban ini? Pendidikan kewarganegaraan secara etimologi, tujuan warga negara secara sosiologis, smart and good citizen, John C. Kagan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Oke, ini yang akan dijawab oleh Yunika ya, secara berurutan. Secara etimologi, suatu sadar rencana memutisi diri sebagai warga negara. Oke, tujuan kewarganegaraan secara sosiologis dapat menjadi warga negara yang baik, smart good citizen, wakil masyarakat bangsa negara yang demokratis berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya, umumnya boleh huruf besar. Smart and good citizen diharapkan warga negara akan menjadi warga negara yang baik, cerdas, yang mengetahui dan menyadari. Oke, hak dan kewajibannya bagus, super sekali, luar biasa jawabannya ya, menerangkan tentang smart and good citizen-nya. Kemudian John C. Kagan mengatakan bahwa sekolah menjadi warga negara, kontribusi pendidikan, oke, ya, telah dibahas Indonesia kan ya, citizenship dan citizen education. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa pendidikan adalah jenjang pendidikan, oke, kebudayaan bangsa Indonesia sehingga bisa membentuk manusia menjadi negara memiliki rasa kebangsaan di tanah air. Oke, super sekali jawaban dari Yunika Pavilia terstruktur dengan baik ya, tetap dieksplor untuk jawaban-jawaban tugas yang akan datang. Selanjutnya Eva Nurul Dianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ingin menjawab tentang KWN secara etimologi, secara sadar, oke. Secara yuridis, perhubungan warga negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal Pendidikan, ya. Oke. Kalau yuridis kita bicara hukum ya, bisa dimulai dari Undang-Undang 45, Undang-Undang, dan sumber hukum lainnya. Oke, bagus jawabannya, salah satu Undang-Undang Nomor 12. Next, smart and good citizen adalah warga negara yang benar menjalankan amanat konstitusi suatu negara untuk warga negara yang baik, konstitusi dan bertanggung. Oke, ini eksplorasi ini ya untuk jawaban smart and good citizen ya, yang cerdas dan baik ya, masyarakat yang baik dan cerdas, terdidik ya, dikembangkan melalui amanat konstitusi suatu negara. Oke, boleh dieksplor ya. Kemudian tantangan dan dinamika pendidikan KWN. Ya, akan terjadi perubahan orientasi, substansi, metode pembelajaran, sistem evaluasi ya. Di Indonesia sejak populasi saat ini. Oke. Perubahan dinamika terjadi dalam masyarakat dan sistem kenegaraan. Itu bisa juga dieksplor di sana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, memiliki rasa cinta. Oke, bagus sekali, super sekali jawaban dari Eva Nurul Dianti ya. Bisa dieksplor untuk tugas-tugas yang akan datang jawabannya. Sonia Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa jawaban dari Sonia? Saya juga penasaran. Apa ini? Secara etimologi ya, oke. Pendidikan secara sadar, kewarganegaraan, oke. Pendidikan secara terminologi,
demokrasi politik diperluas, berikutnya juga demokratis, ya Pancasila dasar kelima, oke tepat sekali. Kemudian smart and good citizen, baik terdidik dan kehidupan masyarakat masa negara, ya warga negara yang baik dan terdidik, oke bisa di-explore ya, diperluas lagi silakan. Tantangan dan dinamika pendidikan, ya. Perubahan terjadi konstitusi, ya bagus sekali mengangkat perubahan terjadi dalam konstitusi, salah satunya tutupkan dinamika perkembangan bangsa, ya betul. Next, mengapa istilah dan fokus menengah berbeda di berbagai negara? Ini penasaran saya. Kenapa? Berbagai macam perubahan dalam masyarakat konstitusi negara, maka setiap negara memiliki konstitusi dan pendidikan negara. Ini sesuai dengan perubahan konstitusi negara. Ya, betul sekali. Bisa diatur juga bahwa tingkat pendidikan masyarakatnya, ya, situasi masyarakatnya juga akan menentukan fokus dari pendidikan negara. Baik, Sonia, bagus sekali, super. Terus dikembangkan ya. Selanjutnya Tiara Amelia. Baik, selanjutnya Tiara Amelia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Tiara Amelia, secara etimologi KWN itu secara sadar terencana, ya betul sekali. Next, keluarga negara terminologis, demokrasi politik diperluas, melatih berpikir aktivis analitis, oke, Pancasila dasar kelima ya, bagus sekali. Smart and good citizen, baik terdidik kehidupan masyarakat dasar Pancasila, ya bagus sekali, bisa dieksplor lagi ya. Kemudian jelaskan tentang dinamika pendidikan kewarganegaraan, sistem ketatanegaraan pemerintah serta kehidupan bangsa negara, oke, bagus sekali, jelas sekali. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ya, ada Pancasila, dasar negara, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Tiara Amelia, tapi tetap ada bisa diekspor untuk tugas anak-anak. Selanjutnya Nisa Panjaitan. Oke, Nisa. Tujuan pendidikan secara sosiologis, ya, kepada generasi muda agar lebih baik memahami, oke. Tujuan mendidik generasi muda, oke. Ya, dari pendidikan awal, kemudian pada generasi muda selanjutnya meningkatkan kualitas. Oke, Nisa. Secara yuridis, ya ini mengangkat Permendikbud, ya, mengembangkan peserta didik, yakni sikap pelanggaran, termasuk ketentuan komitmen tanggung jawab warga negara, perjalanan sipil, komitmen sipil dan tanggung jawab, oke. Ya, ada disebut sini Permendikbud. Jadi secara yuridis itu adalah hukum ya, hukumnya ya, bisa dari undang-undang dasar dan undang-undang dan sebagainya. Next, good, smart and good citizen, terdidik ya, yang baik dan terdidik, yang kedua masyarakat bangsa demokratis, bersifat penting untuk kemampuan untuk sarjana atau profesional. Oke ya. Selanjutnya tantangan. Ya, cukup panjang dijawab di sini. Terjadi perubahan dinamika tantangan praktik negara Indonesia, periode negara menghasilkan, cukup panjang ya, dari sejarah dan sebagainya. Artinya dinamika terjadi juga ya, kalau bisa perubahan dari konstitusi juga dibahas di sini ya. Itu juga akan menentukan dan kehidupan bagaimana perkembangan dinamika dalam kehidupan masyarakat, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Kemudian Undang-Undang Nomor 12, oke, secara panjang dijawab di sini oleh Nisa. Oke, Nisa, super sekali jawabannya panjang ya. Next kita lanjut Kurniati Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara etimologi terencana ya, oke. Secara etimologi Pancasila ya huruf besar ya, P-nya ya. Kemudian hubungannya, hal yang berhubungan dengan hukum maupun aturan norma yang ada dalam masyarakat dan hukum aturan Indonesia berdasarkan pada Pancasila huruf besar ya. Oke. John C. Kega, negara karakteristik ya, oke, bisa diekspor lagi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan ya, rencana ujian nasional belajar tidak
kamu sendiri. Oke, luar biasa spiritual keagamaan. Baik, super sekali jawaban dari Kurniati, bisa dieksplor untuk tugas-tugas yang akan datang. Selanjutnya Reza Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan dijawab di sini oleh Reza. Kita lihat tentang terminologi. Kemudian ontologi, smart good citizen, tantangan, dan undang-undang nomor 12. Kita lihat apa jawabannya. Secara terminologi, oke. Demokrasi politik, ya, Pancasila. Secara ontologi, memenuhi syarat untuk formal material. Pancasila besar ya, Pancasila normatif filsafat itu melihat sebagai sistem filsafat ya. Ontologi ya, bisa dari filsafat ilmu ya. Selanjutnya, pengertian good and citizen. Oke. Tantangan untuk manusia, pencipta tanah air, Pancasila ya. Konstitusi juga dibahas, oke. Undang-undang nomor 12. Oke, bisa deh. Baik, kita lanjutkan. Desinta Widianti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat jawaban dari Desinta. Ya, Desinta menjawab tentang KWN secara etimologi, tata bahasa, oke. Pendidikan itu apa? Keluarga negara itu apa? Oke. Bagus sekali. Next, pendidikan secara ontologi ya, KWN. Sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan masyarakat bangsa negara di negara kesatuan Republik Indonesia. Peran yang berbeda, status yang berbeda, maka fungsinya juga berbeda. Sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara. Oke. Ya, Desinta, next. Jawab tentang smart and good citizen. Masyarakat bangsa negara yang demokratis, yang baik dan terdidik. Negara, oke. Ya, bisa dieksplor lagi jawabannya untuk tugas-tugas yang akan datang. JK again. Bagian penting yaitu warga negara, kewarganegaraan, oke. Kemudian pendidikan kenegaraan ya. Kemudian Undang-Undang nomor 12. Pendidikan pendidikan, kemudian negara NKRI, ya, negara kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila huruf besar ya. Pancasila huruf besar, Pancasila huruf besar. Pastikan setiap aturan ada berbeda dengan mencapai tujuan. Oke, bagus sekali, super sekali. Jawaban tetap bisa dieksplor di tugas-tugas yang akan datang. Oke, Desinta, super sekali jawabannya. Next, Indah Maika Yuandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Apa yang dijawab oleh Indah? Kita tengok. Secara terminologis, oke Indah. Yang 45 Pancasila ya huruf besar. Secara yuridis, tadi ya, yuridis ini adalah hukum ya, berarti ada disebutkan salah satu apakah undang-undang 45 atau undang-undang dan sebagainya. Oke, super sekali. Selanjutnya smart and good citizen. Tetapi peraturan berlaku juga terdidik. Oke, bisa dieksplor lagi. John C. Kagan, ya definisinya apa itu warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan warga negara. Selanjutnya Undang-Undang nomor 12. Saya ke bahasa tanah air. Oke, super sekali jawaban dari Indah, bisa dieksplor untuk tugas yang akan datang. Selanjutnya Anjeli Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya KWN secara terminologi, Pancasila, oke, cocok. Yuridis, ya, oke, mengangkat undang 45, undang-undangnya ada ya, konstitusinya. Oke, selanjutnya Pancasila huruf besar ya, dengan pendidikan kewarganegaraan, apa itu? Pedoman, kewajiban, cita-cita, melenceng dan penjarakan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa. Oke, itu dasar ya. Selanjutnya John C. Kagan, ya, definisi lengkap. Kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Ya. Oke, bagus sekali, super sekali jawaban dari Anjeli, bisa dieksplor lagi, diperluas lagi di tugas-tugas yang akan datang. Selanjutnya Aulia Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Tengku Aulia ya Az-Zahra ya.
Ya, secara terminologi, oke, demokrasi politik, kritis, berdasarkan ya Pancasila huruf besar ya, Aulia. Kemudian pendidikan warga negara cara yuridis ya harus diangkat ya, oke, satu undang-undang diangkat di sini, bisa undang-undang dasar, bisa undang-undang dan sebagainya, karena itu hukum ya kalau bicara yuridis. Next, smart and good citizen, oke, bagus sekali dijelaskan di sini ya. Pancasila huruf besar ya, kita hargai Pancasila sebagai ideologi dasar loh ya, dasar negara. Lalu John C. Kagan, oke, definisi lengkap, nomor 12, oke, ya Pancasila huruf besar, bagus, bagus sekali ya, super sekali jawaban dari Aulia Az-Zahra. Bisa dieksplor lagi untuk pertemuan-pertemuan tugas-tugas yang akan datang. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Rice Pertiwi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Kita lihat jawaban dari Rice. Ya, Rice menjawab tentang ke KWN secara etimologis, secara sadar ya, secara sadar dan terancam untuk personal. Waduh, apa maksudnya nih? Pendidikan berarti berusaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran terencana ya, bukan terancam ya. Masa orang belajar terancam ya? C, terencana. Next, pendidikan negara cara terminologi, pendidikan demokrasi politik ya. Pendidikan demokrasi politik ya, demokrasi ya. Positif, cara hidup, sikap tindak laku hidup demokratis. Pancasila udah besar ya, Rike. Next, smart and good citizen, masyarakat yang baik dan terdidik. Oke, next, John C. Kagan sebagai ya pangkat karakteristik negara kena pendidikan negara sebagai titik fokus. Oke, Undang-Undang nomor 12 ya. Oke, dijelaskan di sini tentang Pancasila, Undang-Undang NKRI Bhinneka. Oke, bagus sekali Rice ya. Yang akan datang bisa lebih teliti juga dan dieksplor jawaban-jawabannya di tugas-tugas yang akan datang. Super sekali untuk Rice. Next, Rizka Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban dari Rizka? Cara teknologi, demokrasi politik. Oke, Pancasila huruf besar ya Rizka. Kemudian secara teknologi, kewarganegaraan, menunjukkan suasana belajar, persembahan, serta didik, secara equal. Oke. Kemudian hubungan ya Pancasila huruf besar lagi, rumusan pedoman supaya tidak melenceng. Oke, betul. Next, smart and good citizen, negara yang baik ya, demokratis ya, berdasarkan Pancasila huruf besar ya. Oke, next, dinamika pendidikan negara berakli perubahan substansi dan sebagainya dalam kurikulum ya, dimana kita lihat tadi perubahan konstitusi, perubahan di dalam konstitusi. Next, Undang-Undang nomor 12, oke, lengkap Pancasila undang-undang. Oke, super sekali ya Rizka, bisa di tugas yang akan datang dieksplor lagi ya, disempurnakan lagi kalau ada tulisan-tulisan yang perlu besar dan sebagainya. Next, Artina NS ya, Nasution ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Menjawab tentang terminologis politik ya, bisa dieksplor lagi ditambah berdasarkan Pancasila dan 45. Secara yuridis oke, mengangkat Permendikbud ya, yuridis secara hukum bisa mengangkat Undang-Undang 45 ataupun undang-undang yang ada di bawahnya atau peraturan-peraturan. Oke, smart and good citizen. Oke, sangat penting. Oke, ya. Kemudian John C. Kagan, karakteristik. Oke, bisa dieksplor lagi. Undang-Undang nomor 12. Oke, bisa dieksplor lagi. Oke, Hartina Nasution ya. Super sekali. Nanti di tugas yang akan datang bisa dieksplor lagi. Ya, berdasarkan pendapat atau argumen-argumen yang tidak melenceng dari materi yang telah saya sampaikan. Next, siapa ini? Fitri Andayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab tentang etimologi KWN ya, lengkap diuraikan sini pendidikan dan sebagainya, Pancasila huruf besar. Oke. Secara sosiologi, tujuan utama pendidikan untuk menumbuhkan wawasan kesadaran, sikap, oke, generasi bangsa itu yang penting ya, sosiologis ya, menumbuhkan sikap dalam masyarakat dan juga penerus generasi bangsa.
Bagus sekali. Jawaban dari Sari Fitriandayani. Next. Pancasila, ya ini huruf besar ya Pancasilanya ya, hubungan Pancasila dan KWN. Oke, Pancasila itu jadi garis standar dasar. Kemudian Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ya, bukan Undang Dasar, Dasar 45 ya. Ini Undang-Undang nomor 12. Rangkaian ini, oke, bisa dieksplor lagi. Dan John C. Kagan. Oke, bagus sekali jawaban dari Sari Fitriandayani. Bisa dieksplor lagi untuk tugas-tugas yang akan datang. Terima kasih. Semoga di akan datang kita sempurnakan, kita evaluasi lagi semua tugas-tugas penjawaban yang kita buat.